belajar lebih dalam. Entrepreneurship itu bukan cuma hal itu, tetapi karakter-karakter yang ternyata setidaknya kami baru saja mempelajari 1 tahun ini, 1 modul mempelajari 17 karakteristik entrepreneurship. Loyalitas, salah satu karakteristik tanggung jawab, kemudian termasuk teachability, apa kemampuan mau diajar dan belajar. Ya, memang ada yang beberapa bagian belum didapatkan karena alasan waktu juga, tetapi itu menjadi sesuatu yang saya ingin tuangkan di dalam lahirnya Jikom. Jikom boleh dibilang mungkin sejak saya mengenal Ibu Prapti 3 tahunan kalau tidak salah ya, dari tempat ini ya, 3 tahunan, terus kemudian dengan berbagai macam pergumulan sampai pada akhirnya cetusan dulu ada cerita tentang misi atau apa gitu ya. Nah kemudian 1 tahun kemudian, 1 tahun yang lalu kurang lebih, itu saya mulai memikirkan hal yang kayaknya perlu dilahirkan. Dan untuk itulah dipersiapkan mereka dalam bentuk kelas bertiga, yaitu antara Rehan, Jeffy, dan Dave. Ya. Dan 3 orang inilah yang kemudian menjadi founder, boleh dibilang, menjadi cikal bakal yang kemudian mengajak Jessia, mengajak Karissa dan Osbert menjadi satu tim. Karena kebetulan 6 anak ini juga ada di bawah pengawasan saya atau disupervisi oleh saya. Dan itu menjadi, boleh dibilang menjadi apa ya? Jadi bentuk nyatanya dari apa yang sudah dipelajari, termasuk mempelajari berbagai macam ilmu yang selama ini sudah dipelajari dari PACE, dari Urnas, begitu, karakteristiknya juga, dan secara keseluruhan diintegrasikan menjadi satu wadah namanya Giovanni Community. Itulah kenapa Giovanni Community perlu dilahirkan dan kenapa waktu ini menjadi waktu yang saya pikir cukup tepat, kita pikir juga cukup tepat gitu. Dan tadi kita sudah melihat ada satu video dari House of Mercy di daerah Cilincing atau Home. Kebetulan ini juga kenalan, dan saya pikir waktu kepikir Home, saya cuma mikir satu hal. Kalau anak yang terbatas bisa berpikir kreatif dan luar biasa seperti yang tadi Bapak Ibu sempat lihat, mungkin teman-teman kita yang dari Giovanni Community akan terinspire gitu loh, dapat inspirasi yang akan menolong mereka menjadi lebih kreatif juga, mendorong mereka dan terutama men-trigger mereka untuk kemudian membuat satu proyek. Dan ternyata harapan itu memang sesuai dengan apa yang kami harapkan. Salah satunya adalah salah satu tim daripada Giovanni Community mulai berpikir untuk memfollow up tindak lanjut dari 2 malam 3 hari di Home Cilincing. Yaitu dengan apa? Dengan membantu mereka, setidaknya memberikan modal untuk mereka buka usaha kecil. Jadi ada beberapa anak di sana, ada salah satunya yang sharing kepingin buka satu usaha, yaitu apa tadi mana? Es puding ya, gitu. Saya juga belum tahu gambarannya es puding seperti apa, tapi mereka mau mencoba follow up-nya kembali, kemudian mau mensurveinya kembali, dan ini diharapkan menjadi kelanjutan. Jadi bukan kayak istilahnya cacik hitung kancing, tetapi menjadi satu tindakan nyata yang terus berlanjut, yang diharapkan satu, menolong mereka betul untuk mereka tidak kaku juga di dalam relasi dan sosialisasi. Yang kedua adalah bahwa diharapkan dengan adanya komunitas ini menolong mereka betul bisa bekerja sama satu sama lain secara lebih dewasa, lebih bertanggung jawab gitu ya, dan lebih mampu juga menghandle begitu banyak beberapa hal yang berhubungan dengan masalah-masalah. Dan yang ketiga juga secara tidak langsung mengupgrade kreativitas, inovasi, dan juga kemampuan di dalam berkarya. Karena mungkin dengan konsep homeschooling dan jumlah komunitas yang kecil, memang perhatian kita menjadi lebih fokus satu anak ke anak yang lain. Tetapi teman-teman yang ada di Solafide ini, khususnya yang upper ini, rasa jadi seolah nggak ada rasa apa ya